Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya, channel yang membahas administrasi, menguraikan administrasi agar efisiensi dalam bekerja, dalam waktu dan tenaga. Untuk kali ini saya akan menguraikan administrasi yang ada di Posyandu. Mari kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Hai, jumpa lagi pada bagian kedua, dan untuk selanjutnya kita akan membahas sheet berikutnya. Sheet berikutnya ini adalah penimbangan balita per bulannya. Baik, kita langsung saja masuk ke sheet tersebut dengan mengklik tombol ini atau bisa mengklik langsung di sheetnya ya, di nama sheetnya yang di bawah. Oke, saya coba yang pakai tombol. Baik, kita sudah masuk ke sheet timbang balita per bulan. Nah, di sini saya sudah juga membuat tombol-tombol yang ada seperti data balita, karena saya perlu untuk bolak-balik nanti ke balita, jadi saya hanya klik di sini, lalu catatan imunisasi, laporan bulanan, dan SKDN. saya buat juga di sini. Lalu yang terutama menu. Di sini saya sudah buat juga sesuai dengan pengisian dari data balita, seperti nomor urut, nama anak, tanggal, bulan, tahun lahirnya, jenis kelamin, berat badan lahir, nama ayah dan ibu. Nah, yang di sini membedakan tidak ada nomor NIK lagi ya. Di sini tidak perlu nomor NIK ayah maupun nomor NIK anak, dan juga nomor kakak. Dan untuk usia itu juga tidak perlu di setiap bulannya, ada kolom di setiap bulannya. Di sini juga kita memakai membuat dari bulan Desember sampai bulan Desember tahun 2022 ya. Ini dari Juli sampai Desember saya hide ya, saya simpan ada di situ ya. Nah, untuk hampir semua pengisiannya ini secara otomatis pakai rumus. Yang pertama, kalau ini kita secara manual ya, ini secara manual. Ini adalah angka di dalam bulan. Jadi kalau bulan Mei berarti angkanya 5, atau bulan kelima. Bulan Juni angkanya 6. Otomatis kalau saya klik sini 6, saya ganti 6. Nah, di sini otomatis bulan Juni berganti jadi bulan Juni. Kalau bulan Juli kita tinggal klik 7, itu di bulan Juli ya. Nah, untuk saya balikin lagi ke bulan 6 karena ini di bulan 6 atau di bulan Juni. Untuk nama itu sama pengisiannya atau rumusnya dengan yang kita gunakan pada catatan imunisasi ya. Seperti itu. Cuma di sini kita langsung pada catatan data balitanya, bukan pada data balita yang untuk grafik ya. Lalu seperti ini ada di C6 tadi data balita, di sheet data balita sasaran, lalu pada kolom C dan baris 6, terus di bawahnya baris 8 ya. Dan setelah dapat semua ini langsung kita drag sampai dengan nama ibu. Oke, kalau sudah, ini usia dalam bulan. Kenapa cuma hanya 1? Karena kita
menjadi sasaran itu hanya di bulan yang kita maksud. Seperti kalau penimbangannya itu, kegiatan penimbangannya itu di bulan Juni, berarti usia ini adalah pada bulan Juni. Kalau usianya di bulan Januari, ini juga berubah, ini berarti usianya pada bulan Januari. 2, kalau sepertinya 2 dari 2 di sini itu bulan Februari, berarti ini usianya pada bulan Februari dan kegiatan kita juga di bulan Februari. Baik, saya balikan lagi di bulan Juni ya. Nah, ini adalah usia dalam bulan Juni. Pengisiannya, lalu pengisian berat badan, tinggi badan. Ada di sini ada kolom yang terdiri dari P dan 59. Ini adalah gabungan antara jenis kelamin dan usia. Nah, di sini nanti ada gunanya untuk perhitungan ya, perhitungan dari kelompok umur dan jenis kelaminnya ya. Nanti ada paling bawah saya akan menjabarkan caranya, yang ini juga pakai rumus dengan cara sama dengan, lalu kita cari ke jenis kelamin, kita klik jenis kelamin, lalu kita ketik sama dengan, simbol sama dengan, lalu kita klik lagi usia dalam bulan kegiatan ya, ini, lalu enter. Kita coba ya, saya perlihatkan sama dengan jenis kelamin, lalu sama dengan di usia, klik di usia, enter ya, seperti ini, lalu tinggal di drag saja. Setelah itu di drag saja ya, di drag saja. Oke, sudah. Nah, untuk RT ini alamat maksudnya ya, nanti tertera juga. Kita bisa manual, di sini bisa manual, bisa juga tidak ya. Di sini saya inginkan manual saja. Di sini bisa tidak ada, bisa juga ada ya. Lalu untuk bulan Desember pengisian berat badan, tinggi badan, status lingkar kepala, itu pengisiannya kita memakai rumusnya seperti ini, sama dengan lagi ya. Lalu kita larikan ke sheet data balita sasaran ya, jadi sama dengan data balita atau sheet data balita sasaran adanya di kolom M6 ya. Untuk selanjutnya lalu tinggal di copy paste ke samping atau di drag saja ya, misalnya seperti ini. Saya coba, saya perlihatkan sama dengan, kita lari ke data balita, lalu di sini adanya di M tadi, M dan 6, kita enter ya. Maaf, di sini kelebihan, saya akan ya enter ya. Setelah itu kita tinggal drag ke samping gitu. Terus yang di bawah 8, ini 6, 8, lalu 10, 12 dan seterusnya, ditambah 2 ya. Dan bulan Januari juga seperti itu ya. Januari juga kita kasih rumus seperti pada bulan Desember. Februari juga begitu, bulan Maret seperti itu juga, untuk seterusnya sampai di bulan Desember kita kasih saja. Nah, pengisiannya ini makanya secara otomatis pengisian, kalau kita isi data balita di data balita sasaran itu otomatis di penimbangan bulanan juga tertera ya, juga muncul. Nah,
Untuk supaya terlihat ini di bulan Juni dan bulan Desember, Januari tidak usah terlihat, kita dengan cara kita hide ya, dari ini sampai di, kita perlu 3 bulan ya, karena bulan Juni kita simpan atau kita sembunyikan kolomnya yang dari bulan Desember sampai Maret. Kita klik format, lalu di sini ada hide dan unhide. Kita klik hide column. Ya, otomatis yang menjadi inian kita di bulan Juni. Nah, bulan Juni ini sudah tertera. Untuk pengisian status NTOB yang ada di kolom BM ini ya, itu memerlukan range atau ruangan pada kolom BN, dari kolom BN sampai kolom BV ya. Dan untuk barisnya tergantung dari jumlah balitanya. Kenapa saya buat ini? Itu untuk mempermudah nanti status yang kita cari pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan akan berhubungan lagi nanti dengan balok SKRDN, lalu dengan laporan untuk ke puskesmas. Jadi otomatis berhubungan ya semua sheet ini. Kita memakai rumus di status ini, status dalam kolom ini saya memakai rumus pakai vertical lookup. Caranya dengan kita mengklik A15, itu adalah nomor urut dari masing-masing balita. Lalu range-nya, ruangannya yang akan kita ambil datanya ada mulainya dari DN 14 di atas sini ya, sampai DV 49. Kita lebihkan saja. Dan untuk sasarannya ada di kelompok mana? Ini sasaran di kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima, kolom keenam, sampai kolom ke-9. Nah, ini kolom-kolom ini berasal dari sini. Karena itu BN, ya ininya BN, mulai dari BN. Berarti BN itu dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, karena yang kita mau ambil datanya ada di kolom kedua dari ruang atau range yang sudah kita masukkan di sini ya. Ada di 2, lalu ada di 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Saya contohkan seperti ini. Baik, saya contohkan ini misalnya yang ini secara otomatis hilang. Saya contohkan di sini perempuan, jenis kelaminnya perempuan, lalu ada status umurnya, maksudnya ya, di sini usianya 59, berarti dia ada perempuan, ada di sini umurnya ada di kolom 24 sampai 60. Oke, lalu kita ketik P. Nah, otomatis dia tertera di sini. Dan selanjutnya di sini juga ininya P, jenis kelaminnya P, lalu umurnya 51, adanya juga di sini N. Nah, kalau kita coba yang umurnya kurang dari itu ya, seperti ini, L, laki-laki, umurnya di 11 tahun, di 11 bulan. Nah, kita taruh di sini. Itu statusnya apa? N. Kita ketik N. Ya, nah itu langsung dia
muncul. Baik, balik lagi ke sini, saya sudah isi semuanya. Nah, di sini ada perhitungan atau penjumlahan dari yang ada statusnya di sini ya, seperti ini 8. Berarti kita sudah mengisi semua balitanya dengan status 8. Nah, status itu terdiri dari yang laki-laki di sini di umur sekian ada 1, di umur sekian ada 1. Caranya ini memakai CONIF ya, CONIF. Jadi CONIF itu menjumlah kalau gitu. Kalau CONIF itu menjumlah kalau ya. Semuanya ini kalau N kita juga jumlah, B kita jumlah, T kita jumlah, TR kita jumlah, O kita jumlah. Jadi apapun yang terisi di sini akan dijumlahkan ya. Akan dijumlahkan. Nah, di sini kosong berarti tidak ada dijumlah. Nah, ini seperti ini ada 2 ya. Ini ada N, ada TR juga. Ini tetap dijumlahkan. Jadi dia tidak memandang status dari yang kita ketik di sini ya. Bisa aja kita ketik di sini O atau ya O ya. Nah, ini tetap terjumlah di sini. Karena di sini sudah kita jumlahkan gitu. Kita gabungkan nih dengan tanda tambah. Begitu ya. Nah, fungsinya nanti ini ada di bawah ya untuk mengisi kolom yang sudah saya buat. Di sini ini ada pengisian keseluruhan dari balita yang ada. Dibagi juga di dalam jenis kelamin, lalu dalam kelompok bulan atau umur si balita. Ini kita ambil dari sini ya, dari K15 sampai K30. Sini K15 sampai K30. Ini fungsinya yang saya tadi buat, menggabungkan antara jenis kelamin dan usia ya. Seperti ini kita memakai rumus juga, pakai rumusnya CONIF ya. CONIF-nya seperti ini. Range-nya ada di sini atau sumber dari informasinya ada di kolom K15 sampai K30. Dan yang mau kita taruh di sini itu adalah P. Di sini P itu perempuan ya. Karena jenis kelaminnya di sini perempuan yang akan kita minta isikan di sini. P0, P1, 2, 3, 4, 5. Di sini 0 sampai 5 berarti ini tahunnya, maaf bukan tahun, bulan dalam umur ya, umur si balita. Lalu kalau yang di sini di sebelahnya itu dari 6 sampai 11 dan seterusnya 12 sampai 23, 24 sampai 60. Begitu ya, tinggal diganti ujungnya saja angkanya. Kalau P-nya itu tidak usah. P itu menandakan bahwa jenis kelamin yang akan kita cari. Dan untuk laki-lakinya juga seperti itu ya. Jadi dari rumus yang di atas kita tinggal ganti saja jenis kelaminnya menjadi L ya, untuk seterusnya. Nah, nanti ada total penjumlahan, total semua dari ini perempuan laki. Nah, ini ketemu total semua dari balita ya, sesuai apa tidak jumlahnya. Kalau sesuai berarti kerja kita sudah benar ya. Dan untuk yang di bawahnya ini berhubungan dengan pengisian NTEB dalam laporan
untuk ke puskesmas dan juga untuk balok SKDN. Nah, kayak gini, ini dibagi lagi perempuan ada 3 yang terdiri dari N-nya berapa, T-nya berapa, TR-nya berapa, nolnya berapa, B-nya berapa, O-nya berapa. Di sini O bukannya 0 ya, O, terus B, itu B baru. Nah, caranya dengan count if. Count if-nya hanya 1 karena di sini kita perlu hanya N saja. Nah, seperti ini. N yang ada di kelompok umur 0-5 itu berapa? Kita ambil range-nya dari BS 15 sampai BS 30. BS 15 di mana? Nah, kalau ini perempuan dan range-nya itu ada di 0,5, adanya di sini. Kita ngambilnya di sini BS. Ya, dari BS 15 sampai 30. Itu. Ya, BS 15 sampai 30. Ya, dari sini Soro sampai 30. Ya. Terus kita cari N karena yang kita perlukan N. Jadi kalau bukan N itu tidak di jumlah. Ini dan untuk seterusnya begitu N. Nah, saya kasih contoh seperti di 2000 di kelompok umur bulan 24 sampai 60 bulan ya, itu ada tertera N-nya 3. Coba kita lihat di sini nih ya, di N. Nah, ini ada T. Nah, makanya di sini cuma 3 karena yang dihitung hanya N saja, T-nya tidak. Nanti T-nya itu pada garis yang di T. Nah, ini terjumlah 1. Jadi totalnya semua 4. Begitu juga dengan laki-laki. Ya, untuk laki-laki juga begitu. Tetap kita ambil dari kelompoknya di seperti ini. Kalau di 0 umurnya 0 sampai 5 ada di BO untuk laki-laki. Terus untuk kelompok umur yang lainnya BP, BG sampai BR. Ya. Jumlah ini di jumlah yang hurufnya N. Yang selain dari huruf N itu tidak dijumlah. Seperti ini juga ada TR. Ya, TR itu turun. Kalau T itu tetap. Ya, di sini TR. Jadi kita lihat ya, di laki-laki di range-nya yang BR. Karena di umurnya itu ada TR. Ada enggak? Kita lihat. Padahal di sini ada jumlah 2, tapi TR-nya 1 dan N-nya 1. Nah, makanya yang dijumlah hanya TR-nya saja. 1. N-nya ada di sini. Ya, seperti itu. Ini gunanya untuk pengisian SKDN, balok SKDN. Nah, di sini juga ada saya membuat catatan balita yang keluar dan pindah. Nah, di sini diisi secara manual. Kita bisa lihat kalau yang mau keluar, kalau seperti umurnya sudah 60, berarti kita akan memberitahu di sini catatan bahwa balita yang akan keluar, yang bulan besok akan keluar siapa. Di sini ya, tinggal copy paste aja dari nama ini. Copy pastenya bukan pakai yang paste biasa, tapi memakai paste yang 1, 2, 3 karena ini berbentuk yang kita mau copy itu berbentuk rumus ya, bukan tulisan. Misalnya seperti ini. Ini kita taruh di sini, klik. Bukan yang paste ini, tapi kita coba, tapi paste yang 1, 2, 3. Kita coba paste yang biasa ya. Dia tidak muncul. Yang muncul hanya rumusnya.
dan tidak ada di 32 ini. Nah, makanya memakai copy paste-nya itu pakai 1, 2, 3. Nah, dia akan muncul nama ya. Begitu juga dengan RT-nya. RT berapa dia itu. Dan ada lagi yang pencatatan dari anak yang 3 kali atau 3 bulan berturut-turut tidak naik atau turun, tetap atau turun. Di sini itu juga secara manual mengisinya. Dengan cara kita, nah, kenapa tadi saya juga membuat hanya 3 bulan? Karena di sini memang ada permintaan dari form laporan ke puskesmas. Ya, berturut-turut 3 bulan tidak naik, T atau TR tetap atau turun, ini mengisinya di sini. Nah, dengan cara kita melihat seperti ini, melihat di bulan Juni. Bulan Juni T, tapi untuk selanjutnya, untuk yang sebelumnya, bulan sebelumnya Mei dengan April, T juga tidak. Nah, di sini N berarti tidak termasuk. Di sini lagi TR, ya, yang kita lihat ini di bulan yang kegiatan, ya. TR, coba TR di bulan sebelumnya itu dia T atau tidak. Kalau tidak berarti tidak ada. Di sini tidak ada ya. Tidak ada yang berturut-turut tetap atau turun. Jadi kosong. Nah, mungkin di sheet ini saya cukupkan karena terlalu panjang. Nanti akan ketemu lagi pada sheet berikutnya. Terima kasih. Klik subscribe, like, and comment untuk dapat notifikasi pada tutor-tutor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.